Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan kita kali ini akan melanjutkan peristiwa penting keempat, yaitu hijrah ke Yatsrib. Peristiwa sebelum hijrah yang bisa dikatakan menjadi embrio dari hijrah ke Yatsrib itu sendiri adalah perjanjian Aqobah atau Baiat Aqobah. Ini dimulai ketika pada suatu malam Nabi mendengar percakapan sekelompok orang. Maka beliau pergi menemui mereka yang ternyata 6 pemuda suku Khazraj dari Yatsrib. Mereka sudah merasa bosan dengan konflik peperangan yang terus-menerus antar suku mereka dan suku Aus ya. Mereka juga sering berinteraksi dengan kaum Yahudi dan sering mendengar dari orang-orang Yahudi itu bahwa kelak akan datang seorang nabi. Rasulullah menyampaikan kepada mereka tentang diri beliau dan ajaran yang beliau bawa. Keenam pemuda ini akhirnya menyambut dengan baik. Setelah pertemuan dengan 6 pemuda itu, setahun kemudian, yaitu pada musim haji tahun ke-12 kenabian, ini ada yang bilang sekitar Juni 621 Masehi kalau nggak salah. Berkunjung lagi mereka dengan jumlah 12 orang. Pertemuan dengan Rasulullah ini akhirnya menghasilkan sebuah janji. Isinya kurang lebih: 1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. 2. Kami tidak akan mencuri. 3. Kami tidak akan berzina. 4. Kami tidak akan membunuh anak laki-laki. Keempat, kami tidak membunuh anak kami. 5. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan 6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Perjanjian ini dikenal sebagai Baiat Aqobah 1, juga dikenal sebagai Baiat An-Nisa atau perjanjian wanita, karena dalam rombongan itu juga turut hadir seorang perempuan namanya Afra binti Abid ibnu Salabah. Namanya bagus ya, Afra binti Abid ibnu Salabah. Setelah perjanjian Aqobah pertama ini, Rasulullah juga berinisiatif untuk mengutus Mus'ab bin Umair berangkat ke Yatsrib untuk berdakwah. Jadi kalau dalam sejarah Islam bisa dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah dai pertama dalam sejarah Islam, karena memang diperintahkan untuk menyebarkan dakwahnya ke Yatsrib. Di sana Mus'ab bin Umair ini berdakwah, terus ketemu dengan tokoh masyarakat di sana yang cukup terkenal, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Ini mirip dengan Umar bin Khattabnya Yatsrib, mungkin kita bisa katakan seperti itu. Dan Usaid bin Hudair, mereka awalnya menolak karena mengira melecehkan sembahan mereka, tapi setelah diminta oleh Mus'ab untuk duduk sebentar kemudian mendengarkan, mereka akhirnya tertarik dengan Islam. Jadi pada musim haji berikutnya, yaitu tahun ke-13 kenabian, rombongan dari Madinah itu menuju ke Makkah lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Rombongan kaum muslim ini sepakat bertemu dengan Nabi secara rahasia. Lokasi pertemuan di dekat Mina pada malam kedua hari Tasyrik. Setelah waktu yang disepakati, mereka berjumlah 73 orang itu secara sembunyi-sembunyi menuju ke tempat yang ditentukan. Ketika itu Rasulullah ditemani oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang pada waktu itu belum mengikrarkan secara terbuka memeluk Islam. Jadi Abbas pada waktu itu belum dikenal sebagai seorang muslim. Abbas memulai pembicaraan terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa Abbas dan keluarganya di Mekah sudah melindungi Nabi Muhammad dan akan terus melindungi beliau. Namun Nabi Muhammad memilih akan berhijrah bersama mereka 73 orang itu ke Yatsrib. Maka dari itu, jika rombongan dari Yatsrib ini bersumpah setia dengan kekuatan sepenuh jiwa raga melindungi Nabi Muhammad seperti apa yang telah dilakukan Abbas dan keluarganya di Mekah rela mengizinkan rombongan dari Yatsrib ini bersama Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Yatsrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan, dan Nabi ketika itu datang sebagai juru damai keduanya antara Aus dan Khazraj. Makanya keduanya nanti dikenal dengan kaum Ansor. Ketika Nabi sudah ke Yatsrib atau ke Madinah, keduanya itu nanti dikenal sebagai kaum Ansor. Kaum Quraisy semakin memberikan tekanan tak kalah mengetahui
Mereka khawatir dakwah Nabi Muhammad dan pengikutnya semakin berkembang. Nah, ini menjadi kita jadi tahu ya bahwa sebenarnya orang Quraisy itu bukan masalah penyembahan berhalanya yang membuat konflik dengan Nabi Muhammad. Kalau cuma penyembahan berhala, ini yang menolak penyembahan berhala pergi dari Mekah itu harusnya bersyukur, tapi ternyata orang Quraisy ketika itu masih saja pengen melawan umat Islam walaupun sudah pergi ke Yathrib. Kenapa? Karena di Yathrib itu adalah latar belakangnya adalah petani. Mereka sering mengandalkan para pedagang dari Mekah untuk sebagai bahan kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu ketika orang dari Quraisy datang ke Yathrib itu kan sama saja nanti mengurangi pangsa pasar dari orang Quraisy sendiri yang dari Mekah. Jadi tetap ujung-ujungnya adalah eksistensi. Kalau kayak dari ini eksistensi pangsa pasar atau eksistensi ekonomi. Sebelumnya orang Quraisy itu kan juga sudah mencoba untuk menghabisi Rasulullah dengan menyiapkan tokoh-tokoh atau pemuda-pemuda yang kuat dari beberapa klan atau kabilah, nanti nyerang bareng-bareng dengan pedang. Setelah itu nanti kalau Muhammad tewas itu tidak bisa dituntut balik karena Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib pasti akan kalah ketika yang dilakukan adalah pengeroyokan. Jadi mereka menang Quraisy. Menyiasati itu Nabi Muhammad menyuruh Ali tidur di tempat tidurnya, dan ketika itu orang-orang Quraisy sudah berjaga-jaga di luar. Ketika waktunya Rasulullah keluar itu mereka ternyata terkantuk semua dan tidur. Jadi ketika Rasulullah sudah keluar dari rumahnya, orang-orang Quraisy itu bangun ketika sudah matahari terbit dan mendapati yang di dalam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini dipasrai oleh Rasulullah untuk hijrahnya lebih akhir daripada Rasulullah dan Abu Bakar, karena untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang menitipkan dagangannya di gudangnya Rasulullah. Seperti yang tak ceritakan dulu bahwa Rasulullah itu memiliki gudang yang dijadikan tempat penitipan harta-harta Quraisy, orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, bahkan orang yang membencinya pun juga menitipkan hartanya kepada beliau karena Rasulullah dikenal sebagai Al-Amin. Di orang Quraisy itu ada semacam percakapan atau istilah yang sering kalau kamu ingin menitipkan hartamu kepada orang aman, titipkanlah kepada Muhammad, pasti tidak akan berkurang sedikit pun. Bahkan kalau kamu bepergian jauh, takut istrimu kenapa-napa, titipkanlah ke Muhammad. Muhammad tidak akan menyentuh dan bahkan tidak akan melukainya. Seperti itu, karena Rasulullah memang terkenal sangat-sangat dapat dipercaya. Oleh musuhnya pun diakui demikian. Jadi sangat lucu memusuhi tapi kok tetap percaya. Ya, namanya manusia. Oke, kita lanjutkan tentang prosesi hijrah Rasulullah. Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi, satu untuk dirinya. Dia juga telah menghubungi Abdullah ibnu Uraiqid, seorang penunjuk jalan profesional. Saya katakan seperti itu karena memang dibayar untuk menunjukkan jalan. Yang pada waktu itu ia bukan seorang muslim. Kalau ada pandangan bahwa yang bukan muslim itu musuh kita, itu seharusnya belajar dari kisah ini. Rasulullah tetap semamati bukan muslim itu tidak melukai kita, ya udah nggak usah dimusuhi juga, seperti itu kan. Bahkan yang melukai kita pun sebenarnya Rasulullah juga tidak ingin memusuhi kan. Rasulullah tetap bersabar. Maka dari itu loh, aduh ya Allah, Rasulullah itu kalau ada orang yang nggak kagum, nggak belajar sama beliau itu rugi tenan hidupnya. Pada tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, di tengah malam Rasulullah dan Abu Bakar keluar rumah berjalan ke Gua Sur. Gua Sur ini jaraknya sekitar 4 km dari Masjidil Haram ya. Jadi dari pusat Mekah itu sekitar 4 km. Beliau dan rombongan pergi mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan untuk menuju Yaman.
bukan jalur utara yang memang jalur menuju Madinah. Jalur yang dilalui rombongan Rasulullah ini sangat sempit dan terjal berbatuan. Ini menggunakan jalur lain karena menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy. Abu Jahal yang terus mencari informasi tentang keberadaan Rasulullah itu akhirnya ketemu dengan Asma binti Abu Bakar di rumahnya ya, tapi tidak mendapatkan informasi. Terus Asma ini ditampar oleh Abu Jahal karena kesannya. Akhirnya dengan pemuka Quraisy mereka membuat sayembara yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati ke Mekah akan dikasih 100 ekor unta. Sayembara itu diikuti oleh beberapa orang yang cukup berminat. Terdapat nama Surokah bin Malik. Dia adalah seorang pencari jejak yang terkenal, semacam detektif gitulah. Surokah ini menemukan rombongan Rasulullah ketika itu, dan ketika kudanya diajak mendekati itu meronta-ronta dan enggan mendekat hingga beberapa kali Surokah jatuh. Akhirnya Surokah menyadari bahwa orang ini yang diburu ini bukan orang sembarangan. Ya, akhirnya mengurungkan niatnya, bahkan merubah niatnya untuk menawarkan bantuan kepada rombongan, entah perbekalan atau yang lain. Tapi Rasulullah hanya menyampaikan tolong membantu menghilangkan jejak. Kemudian menyampaikan bahwa nanti Surokah akan mengenakan mahkota Kisra dari Persia. Kisra itu kekaisaran Persia ya, kekuatan superpower pada waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin mirip negara Amerika atau Cina, itulah. Nah, ketika ada kalimat dari Rasulullah seperti itu, Surokah kan terheran-heran, masa bisa mengenakan pakaian kebesaran raja superpower pada waktu itu. Tapi akhirnya nanti di masa Khalifah Umar bin Khattab, Kisra itu Persia itu dapat ditaklukkan dan ucapan Nabi itu benar-benar menjadi kenyataan. Surokah dipanggil sama Umar, terus didandani layaknya raja Persia, kemudian diarak di kota Madinah. Surokah pada waktu itu senang sekali. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad menjadi kenyataan. Kembali lagi ke proses hijrah. Jadi beberapa orang yang mendekati ke rombongan Nabi Muhammad itu selalu dihalangi oleh Surokah dan mengatakan bahwa tidak mungkin rombongan Muhammad lewat di sini karena ia sudah mencarinya. Kepopuleran Surokah sebagai pencari jejak yang ulung ini akhirnya membuat para pemburu lain itu mengamini. Jadi karena yang bilang kan juga pencari jejak ulung kan. Akhirnya pada tanggal 8 Rabiul Awal rombongan itu tiba di Kuba ya, setelah melakukan perjalanan berhari-hari. Tiba di Kuba. Dalam rombongan itu saya ulangi ada Rasulullah, Abu Bakar, terus Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu adalah hamba saya, bekas hamba saya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ketika sampai di Kuba ini Rasulullah mendirikan masjid ya. Ini masjid pertama di dunia. Jadi pendirian masjid pertama di dunia adalah di Masjid Kuba. Rombongan berada di Kuba selama 4 hari. Ada yang bilang harinya Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ali bin Abi Thalib menyusul ke Kuba setelah selesai mengembalikan amanat-amanat yang dititipkan kepada Rasulullah tadi yang di Mekah itu. Kisaran 12 Rabiul Awal, rombongan sampai di kota Yathrib. Rombongan Rasulullah ini disambut meriah di jalan dari atas rumah. Masyarakat di sana mengeluh-elukan beliau dengan bersyair, menyampaikan pujian-pujian yang mengharukan. Salah satu yang sangat populer dan sampai saat ini masih sering dilantunkan adalah Tolal Badru Alaina. Nah, itu ada yang bilang bahwa itu memang dilantunkan ketika Rasulullah datang ke Yathrib bersama rombongannya. Jadi rombongan ini bukan berarti cuma berempat tadi ya, Amir bin Fuhairah, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Tidak, karena titik poin kumpulnya itu umat Islam adalah di Kuba tadi. Jadi umat Islam yang sudah hijrah terdahulu itu sudah berada di Kuba, terus Rasulullah menyusul, terus sampai Ali yang terakhir itu menyusul. Gitu ya. Jadi rombongannya benar-benar cukup banyak
yang kemudian dikenal dengan rombongan Muhajirin itu, terus disambut dengan nyanyian seperti itu. Tolal badru alaina. Ketika sampai di situ semuanya pengen Rasulullah singgah di rumahnya, bahkan menginginkan Rasulullah tinggal di rumahnya. Tapi Rasulullah berujar bahwa biarkan saja onta ini berjalan, kita mengikuti onta tersebut. Itulah, onta akhirnya berhenti duduk di lokasi yang kemudian dijadikan tempat untuk mendirikan masjid yang kita kenal sekarang adalah Masjid Nabawi itu. Lalu Rasulullah tinggal di sekitar situ, itu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansyari sambil menunggu proses pembangunan masjid dan rumah Rasulullah. Demikian kisah perjalanan hijrah Rasulullah. Kalau diperhatikan bahwa perjalanan hijrah Rasulullah itu dibantu oleh beberapa orang, tidak hanya satu. Jadi seperti Amir bin Fuhairah yang bantu mengembala kambing untuk menghilangkan jejak, itu selain juga menyediakan susu untuk minum, terus juga Asma binti Abu Bakar itu juga nanti memberikan bekal kepada Rasulullah sebelum berangkat hijrah dari Gua Sur ya. Jadi ketika di Gua Sur itu disusul sama Asma binti Abu Bakar, diberikan bekal, tapi ketika membawa bekal itu Asma ini lupa membawa ikat, jadi dia merobek ikat pinggangnya. Makanya Rasulullah menjulukinya dengan Zatun Nita Kaini, atau wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Selain itu Abdullah putra Abu Bakar juga sering datang ketika di Gua Sur itu untuk memberikan kabar tentang kondisi Mekah. Jadi semacam ngasih kabar gimana kondisinya nanti sebagai pertimbangan untuk jalan. Bisa dilihat untuk peta perjalanan hijrah Nabi itu benar-benar beda dengan jalur utama. Jalur utama aja sudah sulit, apalagi lewat jalur yang bukan jalur utama. Jadi kalau dibayangkan mungkin sangat susah perjalanan tersebut. Tapi alhamdulillah sampai di Yasrib juga. Dan perlu dipahami juga bahwa saya tadi sudah menyebutkan untuk Rasulullah itu sampai ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal ya. Jadi mungkin masih banyak yang salah persepsi bahwa 1 Muharram itu adalah tanggal hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib. Pandangan ini kurang begitu tepat karena memang Rasulullah hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Kenapa bisa demikian? Kapan-kapan saya jelaskan. Nanti ini masuk ke masa Khalifah Umar bin Khattab tentang kebijakannya memunculkan kalender hijrah sebagai kalender resmi negara. Biar penasaran. Demikian teman-teman untuk pembahasan kita di dakwah periode Mekah. Jika ada pertanyaan silakan ditulis kolom komentar dan kita diskusikan. Silakan dipelajari apa yang sudah kita pelajari baik dari buku, dari video, dan mungkin dari tanya jawab di kolom komentar ya. Disempatkan untuk melihat tanya jawab di kolom komentar. Kadang ada pertanyaan dari teman yang tidak terjelaskan di video, nanti bisa dilihat di situ karena saya membuka diskusi. Jadi itu juga sangat penting untuk diperhatikan pertanyaan-pertanyaan dari teman dan yang saya jawab juga. Ini untuk belajar di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan melakukan ulangan harian dengan konsep multiple choice atau pilihan ganda menggunakan Google Form di waktu pembelajaran SKI ya. Soalnya sekitar 50 soal, kerjakan dengan baik di jam SKI. Selamat belajar dan tetap jangan lupa presensinya ya di e-learning ataupun di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.